berarti satu titik balik bagi saya secara pribadi. Itu kan posisi dengan latar belakang saya yang yatim piatu, terus tidak ada apa ibaratnya keluarga yang di Wonosobo pun juga supportnya terbatas begitu. Artinya tidak tidak tiap bulan itu harus kirim uang saku dan lain sebagainya begitu. Setelah keluar pekerjaan itu kan ya langsung pendapatan off gitu kan. Titik terendah kita harus kita akui mungkin apa nggih akan membuat kita sedikit bertanya-tanya begitu. Ini kehidupan kita itu oleh Allah itu adil enggak tuh begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Human Talk, Humanity, Aksi, dan Kolaborasi, sebuah podcast dari Solo Peduli, hadir untuk sahabat peduli dimanapun berada. Kembali bersama dengan saya, Nana Munawar. Pada kesempatan episode kali ini, kita akan berbincang dengan salah satu mantan penerima manfaat. Ya. Penerima manfaat yang dari Solo Peduli, dari jalur beasiswa. Wah, ini ada kisah menarik dari beliau. Katanya Solo Peduli akan mengubah jalan hidupnya. Seperti apa kisahnya? Dan siapakah orang itu ya? Kita akan sapa terlebih dahulu. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk para pemirsa dimanapun berada terus saksikan dari episode Human Talk setiap hari Jumat pukul 7 malam tayang hanya di YouTube channelnya Solo Peduli Official ya. Jangan lupa like, comment, dan pastikan subscribe agar tidak ketinggalan dari episode-episode Human Talk yang lainnya. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Sudah hadir di sini adalah Pak Muhsin. Assalamualaikum Pak Muhsin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Pak Muhsin? Siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keluarga juga sehat Pak? Alhamdulillah ini. Lagi masa-masanya hujan-hujan ini biasanya. Luar biasa, barakallah. Ini baru ada batuk-batuk atau pilek-pilek biasanya. Nggih, pancaroba biasanya. Nanti kita akan berbincang dengan Pak Muhsin, para pemirsa semuanya. Tapi sebelumnya, biar lebih kenal, lebih akrab, kita kenalan dulu sama Pak Muhsin. Ya. Pak Muhsin ini nama lengkapnya siapa, asalnya dari mana, begitu ya. Moga silakan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, alhamdulillah perkenalkan di sini nama saya Muhsin, tidak pakai alat tas begitu ya. Kalau pakai alat tas jadinya penyanyi begitu. Muhsin kelahiran Wonosobo. Bagi teman-teman yang mungkin ngapak ora enak begitu, nah nih ngapak ora enak, nah itu nanti itu Wonosobo begitu, masih bahasanya ngapak begitu. Kelahiran 89 begitu, alhamdulillah. Saya sudah beristri satu, anaknya 4 Mas. Alhamdulillah. Anaknya 4 alhamdulillah. Sampai saat ini masih diamanai untuk memimpin salah satu entitas sosial juga begitu, ada di koin kita begitu, kantornya ada di Kerten Manahan begitu. Nah ini mungkin itu yang perkenalan singkat begitu. Jadi ya, asalnya dari Wonosobo begitu. Dingin Pak berarti. Betul. Udah dingin banget ya. Iya. Kemungkinan udah di atas Pak atau kalau saya sebetulnya rumahnya masih di kota begitu. Di kota, terus apa nggih? Saya pertama kali datang ke Solo begitu, ke Solo itu tahun 2008 ketika lulus SMA begitu, bingung mau ngapain begitu, terus di Wonosobo pun juga tidak ada aktivitas yang mungkin bekerja ataupun kuliah, belum ada pikiran ke sana, terus ada saudara di Solo begitu, ya udah sini aja begitu, ya wis kalian langsung kita berangkat begitu ke Solo begitu. Alhamdulillah selama 1 tahun ikut kerja dengan saudara di Solo. Berarti sempat gap year dulu ya? Iya. Sempat nggak tahu mau kemana dulu. Betul, begitu. 1 tahun. Jadi, iya 1 tahun. Jadi 2008 itu lulus 2008 SMA begitu. Terus sempat 1 tahun bukan 1 tahun sih, mungkin lebih tepatnya mungkin 8 atau 10 bulan di Solo begitu. Terus kemudian kenal Solo Peduli? Nah, itu selama rentang 8 bulan 10 bulanan itu kerja di gudeg ceker Mbah Wiryo Slamet Riyadi. Mungkin kalau pengkuliner malam-malam itu yang sudah biasa melalang buana, mungkin itu juga salah satu kuliner legendaris juga yang di Solo begitu nggih. Nah, itu selama 8 bulan, terus itu bulan apa itu ya?
bulan Maret atau Mei itu ada saudara juga yang dari Solo itu menyampaikan, Mas Musin mau sekolah lagi enggak gitu. Nah, itu ada kesempatan beasiswa gitu. Ya kalau secara alamiah itu kan menjawab pengen ya. Artinya saya pun juga masih punya cita-cita begitu untuk membahagiakan keluarga, meningkatkan taraf hidup, terus ibaratnya ya meningkatkan kapasitas diri sendiri begitu kan, itu masih ada karena memang masih muda begitu. Disampaikan masih begitu, terus prosesnya mendaftar begitu disampaikan. Dulu ada kerjasama dari belum tahu sih, cuma itu adalah kerjasamanya Solo Peduli dengan yang Sinus begitu. Di Sinus terus kita daftar itu ada cerita unik juga itu di situ. Gimana itu? Nah itu dulu jadi itu kan kita ndak ada komputer, mau rental ya sudah apa ibaratnya ya males lah gitu, ya wis lah kita telepon hotline-nya itu. Kalau suratnya pelamaran itu ditulis tangan bagaimana Bu begitu. Nah, itu kita sampaikan itu ya tulis tangan semua. Jadi dari permohonan sampai surat-surat itu semua tulis tangan semua. Nah, itu terus dan kita kirim tuh. Nah, kita kirim. Ketika kirim itu ternyata sampai kantor Solo Pos itu yang di Solo Pos itu ternyata jadwalnya sudah tutup. Sudah tutup, jadi sudah terlambat 1 pekan itu, sudah terlambat 1 pekan, tetapi dengan kondisi yang ada begitu, diterima begitu sama Mbak Iyah dulu, Mbak Iyah diterima sama Mbak Iyah, terus dimasukkan mana ke sana lah begitu prosesnya, nah, terus kita kembali, selang beberapa pekan itu dipanggil, gitu, dipanggil dan alhamdulillah diikutkan dalam seleksi tertulis juga. Seleksi tertulis juga pun juga sama. Itu posisi itu kan kalau teman-teman tahu itu kalau di sepanjang kuliner itu kan tempat jualan saya itu kan jualannya malam, Mas. Iya. Nah, jualannya malam. Jadi kalau saya itu mulai jualan itu jam 9 malam sampai jam 5 pagi. Nah, itu. Nah, pada posisi itu nunggu jam 8 pagi. Nah, saya tinggal lah itu tidur. Wah, kebelandangan itu sampai jam 12 siang. Nah, terus kita konfirmasi, kita sampaikan apa adanya. Waktu itu kan memang kita menyampaikan betul-betul apa adanya. Jadi mau menunggu kok terus ketiduran sampai jam 12 itu sampai dukuran itu. Terus alhamdulillah masih diberikan kesempatan, Mas. Yeah. Masih diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti tes tertulis itu. Akhirnya hari Selasanya kita tes tertulis, terus ya ketemu dengan ada Pak Rohmat dulu, ada Pak Sunardi juga, ada Pak Iman juga begitu, menyampaikan ya support lah begitu. Dan alhamdulillah masuk menjadi salah satu bagian dari penerima beasiswa pertama Ikatan Dinas daripada Solo Peduli dan juga Estimik Sinar Nusantara, seperti itu. Alhamdulillah. Berarti angkatan pertama gitu, ya, pertama. Jadi kalau di teman-teman Solo Peduli ada yang dinamakan dengan Himpunan Mahasiswa Solo Peduli, ya kita yang mengawali itu. Kita yang berarti embrionya di situ, ada 6 orang gitu, ada saya, ada Pak Lutfi Hidayat, ada Agung, Pak Agung gitu, dan juga ada Mbak Titik, Mbak Tika, ada Mbak Evi gitu. Ada 6 orang pertama, angkatan pertama yang diterima menjadi penerima beasiswa. Sebenarnya ada 2 lagi sebetulnya, cuma karena memang yang 2 ini pun juga malah mengundurkan diri di UNS itu, ya adalah begitu. 2009, 2008 lulus, 2009 akhirnya masuk penerima beasiswa pertama di Solo Peduli. Betul. Yang dengan model ikatan dinas begitu ya, Pak. Betul. Kalau biasanya kan sebelum-sebelumnya Solo Peduli juga telah memberikan beasiswa, tapi modelnya ya pembiayaan langsung begitu ya, Pak. Betul. Ada mulai di SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Oke. Siap. Terus ada kisah apa, Pak, selama setelah tidak bekerja, kemudian kan setelah itu tidak bekerja ya, Pak ya? Iya. Sudah lepas pekerjaannya. Betul. Terus setelah itu bagaimana kehidupan panjenengan selama di Solo? Nah, itu juga ada sesuatu yang menarik dan itu yang menjadi satu parameter ataupun ibaratnya satu titik balik bagi saya secara pribadi, dan juga saya sangat-sangat berterima kasih kepada Solo Peduli dan juga segenap donatur semuanya. Jadi memang itu kan posisi dengan latar belakang saya yang yatim piatu, terus tidak ada ibaratnya keluarga yang di Wonosobo pun juga supportnya terbatas begitu, artinya tidak
tidak tiap bulan itu harus kirim uang saku dan lain sebagainya begitu. Setelah keluar pekerjaan itu kan ya langsung pendapatan off gitu kan. Pendapatan off begitu, terus kita sampaikan ke kantor begitu, dengan apa adanya begitu, dengan posisinya saya seperti ini, tidak ada pemasukan dan sebagainya. Alhamdulillah. Jadi di Solo Peduli dengan dulu wasilahnya ada Pak Iman di Pendayagunaan begitu nggih, dan juga Pak Kristanto Cahya begitu di manajer juga. Beliau menyampaikan, mengajukan begitu untuk permohonan uang saku kepada seluruh penerima beasiswa. Nah, itu menjadi awal mula seluruh penerima beasiswa pun juga mendapat fasilitas uang saku begitu. Nah, ini jadi uang saku tiap bulanan begitu, udah diberikan fasilitas gratis kuliah dari awal sampai lulus begitu. Masih ditambah lagi dengan asrama gratis juga. Begitu, asrama gratis dan juga uang saku bulanan. Yang itu memang ya alhamdulillah cukup untuk membiayai bulanannya selama kuliah lah begitu. Dan alhamdulillah prosesnya itu memang apa nggih, ya berjalan dengan baik dan diberikan kemudahan kelancaran. Ya mungkin ini menjadi salah satu keberkahan daripada teman-teman Solo Peduli dan juga donatur semuanya tentunya begitu, yang memang menitipkan amanahnya kepada Solo Peduli. Nah, selama 3 tahun alhamdulillah sesuai dengan, walaupun meleset-meleset sedikit lah begitu nggih. Jadi selama tiga tahun proses perkuliahan pun juga lancar begitu dengan dinamika yang ada begitu, dan alhamdulillah sampai sekarang masih bisa ikut berproses dan juga napa nggih, ikut berpartisipasi dalam grupnya Solo Peduli seperti itu. Jadi memang apa nggih, proses di perkuliahan pun juga napa nggih, dipenuhi dengan beberapa dinamika ya. Artinya saya pun juga menyadari tidak semua orang itu pasti punya jalannya masing-masing gitu. Apalagi saya. Jadi kalau saya itu termasuk dulu itu dalam tanda kutip memang senangnya itu sholat sendiri, Mas. Ah, itu. Itu saya senang sholat sendiri gitu. Artinya kalau adzan dan lain sebagainya itu ya sholat begitu. Tapi ya tidak apa nggih, belum ada kesadaran untuk sholat jamaah di masjid itu utama, terus apa nggih, ibaratnya ya bareng-bareng berjamaah itu belum muncul. Nah, di Solo Peduli itu seiring berjalannya waktu dengan adanya pembinaan, terus teman-teman yang saling mengingatkan itu, nah alhamdulillah dulu kan kontraannya itu ataupun asramanya itu kan di belakang DPRD Solo. Nah, itu kita diberikan sama takmir masjid DPRD Solo itu, ada Mas Yono, itu diberikan apa nggih, kesempatan sebetulnya untuk mengelola masjid itu. Nah, dari situ teman-teman yang HMP, ada Mas Agung sama Mas Lutfi itu bersemangat untuk mengajak anak-anak termasuk saya begitu. Mengajak saya untuk giat ke masjid begitu. Jadi selama itu pula nanti sholatnya di masjid DPR itu. Jadi titik baliknya berarti adalah ketika menjadi penerima beasiswa itu, Pak. Betul. Jadi apa nggih, giroh semangat untuk belajar agama juga gitu, terus lebih lebih apa nggih, lebih berhati-hati dalam memanage keuangan gitu. Artinya dengan sudah tidak lagi mendapat support yang lebih, artinya cuma mengandalkan uang saku, itu pun juga harus dipikirkan lagi bagaimana cara kita mengatur keuangan. Terus nanti mungkin juga ada posisi-posisi tertentu ya. Mungkin dulu sempat saya juga menjadi apa nggih, kerja apa nggih, ibaratnya kerja part-time juga begitu nggih, part-time juga. Jadi ya ada laundry, ada jasa pengetikan juga begitu. Jadi memang di posisi-posisi tertentu memang harus mencari tambahan lah begitu. Nah, tambahan dari alhamdulillah ya berlangsung dengan baik, artinya ya semua tercukupi lah begitu sampai pada titik ini begitu. Sawah. Kalau sekarang melihat begitu panjangnya ini tadi ya, kisahnya Pak Musim begitu ya. Ada hal apa sih Pak yang paling berkesan selama menjadi penerima manfaat di Solo Peduli, Pak? Iya. Jadi beberapa memang hal yang saya alami ini menjadi satu sebuah pembelajaran bagi saya secara pribadi, dan mungkin nanti teman-teman juga bisa mengambil ibrahnya begitu. Yang pertama memang kaitannya dengan titik terendah kita itu memang apa nggih, harus kita akui mungkin akan membuat kita sedikit
bertanya-tanya begitu. Ini kehidupan kita itu oleh Allah itu adil enggak toh begitu. Kadang kan terus ada pertanyaan seperti itu begitu. Nah, maka alhamdulillah mungkin kita juga ketemu dengan lingkungan yang pas begitu. Artinya di teman-teman yang HMP awal pun dan juga teman-teman Solo Peduli itu pun juga selalu mengingatkan terkait dengan apa nggih kehidupan kita ya bukan cuma di dunia saja, tetapi lebih kepada orientasinya adalah akhirat begitu. Nah, jadi apa ya itu tadi titik kulminasinya adalah mungkin di sisi ketika saya itu ikut ikut menjadi rajin juga begitu, Iya. menjadi rajin dalam dalam apa nggih dalam ibadah begitu nggih, dalam tanda kutip begitu nggih, belajar untuk bisa rajin beribadah terutama sekali katanya dengan anak laki-laki itu kan ya ke masjid Iya. begitu ya, ke masjid, datang ke masjid dan juga napa nggih ikut kajian ya minimal ya kajian tahsin lah begitu. Jadi diajari Al-Qur'an, ikut TPA juga itu di DPR itu kan juga ada TPA. Nah, kita yang ngampu juga dari teman-teman dari Mas Agung, Mas Lutfi dan juga saya juga gitu. Setelah jadi penerima manfaat di beasiswa di Solo Peduli, kemudian kalau berarti tadi angkatan pertama itu langsung memang penempatan gitu, ditempatkan itu gitu Pak ya. Langsung Nggih. dapat kerja ya berarti ya? Nggih, jadi kalau dulu setelah apa nggih kuliah begitu selesai begitu, itu ada beberapa opsi begitu. Nah, jadi yang pertama itu adalah kaitannya dengan apa nggih penempatan ibaratnya penempatan ataupun kalau sekarang mungkin pengabdian nggih. Pengabdian. Pengabdian, tapi itu kalau saya melihat pun juga bukan pengabdian. Artinya itu kita lebih kepada apa nggih jenengan sudah kuliah di sini maka monggo berkarya di sini juga begitu. Nah, jadi diberikan kesempatan untuk berkarya, untuk apa nggih, bekerja terutama begitu nggih, walaupun pengabdian pun juga secara haknya pun juga sama diberikan begitu. Artinya bukan cuma apa sekedar pengabdian saja, tetapi lebih kepada oh jenengan itu sudah berkuliah di sini, kita berikan tempat untuk kita bisa berkarya. Nah, kalau dulu saya juga sempat mendampingi di pondoknya Klaten di Klaten begitu. Sempat itu beberapa bulan terus ada di fundraising Klaten juga begitu, fundraising Klaten, fundraising Solo begitu, terus sempat di periklanan juga advertising begitu. Dan mungkin branding yang mungkin cukup melekat pada diri saya adalah kaitannya ketika saya ditempatkan di posisi akikoh juga. Nah, itu. Jadi di akikoh juga pernah, terus di beberapa posisi pun juga pernah. Dan alhamdulillah memang diberikan satu apa nggih, satu kesempatan untuk bisa belajar, meningkatkan kapasitas diri dan juga tentunya jenjang karir pun juga ada gitu. Jadi memang dari Solo Peduli alhamdulillah. Nah, itu kenapa kok bisa mengubah hidup saya seperti itu, Mas. Jadi dari dulunya mungkin yatim piatu udah nggak ada penghasilan dan sebagainya begitu. Sampai saat ini di rumah pun juga ada usaha catering juga ada begitu. Terus apa yang ngisi-ngisi jajanan di kantin-kantin sekolah juga tiap pagi ada juga begitu. Dan alhamdulillah ya dari apa ya dari eh, kerjaan pun juga sawah sudah tercukupi untuk menyekolahkan anak-anak dan juga mungkin ikut bantu yang lain-lain sawah cukup begitu. Ya, alhamdulillah. Kalau itu tadi terkait dengan karir. Informasinya juga dapat istrinya dari kantor ya. Kisah asmara bagaimana ini? Bisa aja ini digulik gini aja. Jadi gini, alhamdulillah gitu. Jadi kalau teman-teman yang sudah kenal saya pasti pun juga akan apa nggih, sudah sedikit tahu terkait dengan perjalanan keluarga lah begitu nggih. Jadi memang apa pada momentum itu ibaratnya saya sudah mulai semester-semester akhir itu, Mas. Semester-semester akhir, semester 6 lah begitu ya, D3 itu kan. Semester 6 terus ada ibaratnya satu rasa begitu, ada satu perasaan yang mungkin secara secara apa nggih, secara normal itu adalah kaitannya dengan mencintai seorang begitu nggih. Nah, itu.
dan itu tertangkap begitu. Iya. Sebenarnya saya tidak mengungkapkan, cuma itu tertangkap oleh teman saya begitu. Ada namanya Mas Ido Waluyo, Mas Iwal itu. Itu terus beliau menjadi penghubung. Jadi karena ya alhamdulillah secara pemahaman agama kan memang kami ataupun saya gitu tidak tidak secara langsung berhubungan dengan beliau begitu. Tapi secara pekerjaan ada begitu. Jadi katakanlah beliau itu kan di keuangan. Nah, saya kan di relawan pada saat itu gitu. Jadi relawan ataupun relawan mahasiswa begitu yang biasanya kalau ada event-event apa Solo Peduli itu pasti akan mengajak ataupun meminta tolong kepada teman-teman relawan ini. Nah, posisinya itu dulu ya seperti itu, terus dijembatani oleh beliau begitu posisinya, terus ya itulah itu. Itulah begitu terus ya kita sampaikan ya enggak apa-apa begitu. Artinya saya pun juga sudah lega ada momentum momentum isi hati lah begitu. Isi hati itu sudah muncul, sudah kita munculkan kepada beliau gitu. Dan akhirnya apa nggih kita silaturahim, malah silaturahim ditolak nih silaturahim begitu kan. Wah, terus ke rumah begitu, ke rumah beliau begitu, terus diterima malah diterima dengan kedua tangan yang baik lah begitu oleh kedua orang tuanya begitu. Dan apa berjalan ini kok ternyata beliau beliau istri saya itu menyampaikan iki bapak yo sreg jane. Nah, itu terus kita komunikasi intens begitu dan mungkin saya melihatnya ketika menolaknya itu kan mungkin terlalu muda juga. Artinya itu kan beliau di posisi umur berapa itu? 23 tahun gitu. 23 tahun mungkin secara kesiapan juga belum anu gitu. Tapi kalau saya itu kan memang ya kalau situ sudah terflorkan ketika ditolak ya wes nanti kita pendam ataupun nanti kalaupun diterima kita ya lanjut bareng-bareng gitu. Nah, alhamdulillah bulan apa itu bulan November bulan Mei. Nah, bulan Mei 2013 itu diminta datang lagi begitu terus diminta untuk merencanakan lah ibaratnya ya secara apa nggih secara diskusi kecil itu ya nah kalau mau dilanjut monggo silahkan ajak keluarga inti untuk bisa menembung secara gentleman begitulah ibaratnya begitu. Nah, jadi benar-benar ini Solo Peduli mengubah hidupku benernya. Betul, itu. Karyawannya Solo Peduli. Solo Peduli. Nah, itu. Karena apa memang kalau saya melihatnya gini, Mas, bukan apa-apa nggih. Artinya ketika kita sudah mengenal gitu, mengenal pribadi seseorang yang nantinya akan menjadi teman kita panjang ini kan. Ini kan pernikahan itu kan panjang. Jadi kalau kita sudah mengenal dan juga mungkin sedikit banyak tahu latar belakangnya itu kan ya enak gitu. Artinya kalau dalam Islam itu kan ada 4 kriteria gitu kan. Ada mungkin apa ya secara fisiknya, secara hartanya, begitu bebet-bobotnya gitu. Tapi yang dilihat adalah katanya dengan agamanya gitu. Dan kalau saya melihat pun juga teman-teman di Solo Peduli ini menjadi salah satu parameter bagi teman-teman ya mungkin yang agamanya dalam tanda kutip sudah mulai tertata dan apa nggih dan saya melihat itu gitu karena budaya kerja di Solo Peduli itu kan kalau sudah adzan ya langsung sholat gitu kan nggih. Jadi ditinggalkan kerjaannya untuk melaksanakan sholat sebentar gitu walaupun nanti mungkin ya enek sing 1 2 ya memang karena dengan posisi tertentu ya itu ya memang mengharuskan gusik-gusik. Dan juga apa nggih berarti sholat apa ibadah-ibadah yang lain pun juga diperhatikan. Artinya secara agama ya masuk lah. Dan alhamdulillah sampai saat ini begitu dan itu saya pun sampai anu Mas, itu wisuda itu pun juga yang hadir malah dari beliau gitu. Nah, ini tadi di apa ditemani oleh beliau-beliau begitu karena memang kondisi yang di keluarga di Wonosobo itu kan juga sudah tak kabari masih ra iso teko iki. Masih ra iso teko adik-adike ya sudah sekolah gitu. Oh ya wis aku tak ternyata dari beliau-beliau berkenan untuk mendampingi. Dan setelah 1 bulan itu langsung naik pelaminan. Jadi nggak usah lama-lama. Nggak usah lama-lama gitu. Jadi itu tanggal 27 Januari 2013. 2013 itu. Kembali lagi ya tadi ya. Solo Peduli mengubah jalan hidup ya. Sampai sekarang. Terus
apa sih Pak hikmah yang bisa diambil atau ya yang bisa dijadikan nasihat untuk kita semua yang para pemirsa semuanya gitu yang melihat video kali ini. Siap. Jadi kalau merunut dari apa nih, dari perjalanan saya begitu selama ya mungkin dalam kurun waktu saat ini begitu sampai saat di usia 35 tahun ini begitu nih. Jadi terkhusus lagi yang pada episode-episode saya bersama dengan teman-teman Solo Peduli dan juga jejaringnya begitu. Saya teringat di Al-Baqarah 286 begitu. La yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Gitu. Jadi Allah itu tidak akan membebani seseorang melainkan dengan batas kapasitasnya masing-masing. Gitu. Nah, jadi itu dulu. Jadi seberat apapun proses ujian hidup ataupun episode-episode yang kita hadapi dalam keterpurukan tertentu, itu kita selalu menumbuhkan rasa yakin kita bahwa Allah itu tidak membebani seorang melainkan dengan batas kemampuannya. Itu yang pertama. Karena apa? Ketika itu nanti sudah tumbuh, maka akan terbuka lah ibaratnya itu kita akan melihat peluang-peluang jalan-jalan keluar yang nanti akan bisa kita temukan. Itu yang pertama gitu. Nah, ini. Terus yang selanjutnya bahwa ketika satu kebaikan seseorang itu begitu guys. Jadi kebaikan seorang itu pasti akan kembali kepada orang yang melakukannya gitu kan. Nah, ini. Jadi sudah tidak ada khawatir, tidak akan tertukar lah ibaratnya begitu guys. Jadi apa ibaratnya dulu saya masuk ke dalam Solo Peduli ini ya niatnya mungkin ya sebatas mencari pendidikan begitu. Tetapi dengan berjalannya waktu dan sebagainya ternyata ada banyak kebaikan di dalamnya. Ada banyak kebaikan di dalamnya mulai dari kita dulu proses survei penerima manfaat begitu ya, jadi blusuk sampai ke kuburan sampai kemana-mana itu ya dengan berbagai kriterianya lah begitu. Ternyata pun juga ketika kita melakukan satu kebaikan itu dan mungkin juga kita perbaiki secara niatan gitu, insya Allah itu pun juga akan kembali kepada diri kita. Dan manakala kebaikan itu sudah kembali kepada kita, insya Allah Allah pun juga akan senantiasa memudahkan. Gitu. Kaitannya dengan semua kegiatan kita, ya kita kan diatur sama Allah gitu. Tinggal kita mau diatur sama Allah atau tidak. Gitu kan. Nah, kalau kita sudah manut aturannya Allah, tinggal nanti Allah yang nanti akan memberikan satu jalan kepada kita. Gitu. Sebuah pelajaran yang tadi disampaikan adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah membebani seseorang itu melebihi batas kemampuan. Terima kasih saya ucapkan Pak Musin telah berkenan untuk berbagi kisah di kesempatan episode kali ini. Banyak sekali tadi dari mulai penerima manfaat awalnya yang harus keluar dari Wonosobo harus hijrah dari Wonosobo kemudian masuk ke Solo dengan lika-likunya perjuangan hidupnya. Masya Allah, semoga episode kali ini penuh manfaat untuk kita semuanya, para pemirsa semuanya dimanapun berada, dan jangan lupa untuk senantiasa menyimak dari setiap episode Human Talk yang lainnya ya semuanya nanti dari awal sampai dengan akhir ya, karena banyak sekali kisah-kisah yang kita hadirkan mulai dari para penerima manfaat, kemudian dari kisah-kisah amil, dari program-program kita mengenal program dan lain sebagainya. Banyak kisah-kisah yang telah kita sajikan dalam Human Talk. Jangan lupa like, comment, dan pastikan subscribe dari YouTube channel yang Solo Peduli agar tidak ketinggalan dari video-video yang lainnya. Terima kasih yang ucapkan kembali kepada para pemirsa semuanya dan jumpa lagi di lain kesempatan. Matur suwun Pak Musin. Jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.